crossing yang mampu mencetak gol untuk Delta Sidoarjo asuhan Coach Jaya Hartono. Ya, kita lihat bahkan di lini belakang mereka juga punya seorang Christian Rene Martinez. Di situ juga ada Waluyo. Sementara di tengah mungkin yang seperti Anda sebutkan tadi adanya Jose Sebastian Vasquez, Claudio Proneto. Sementara depan mengandalkan pemain yang berkecepatan sangat tinggi yaitu Melky Peke dan pemain dari Eropa Timur yaitu Sasa Branezac. Dan juga kalau kita lihat di sini Hilton Morera menjadi andalan di sektor kanan dari Delta Sidoarjo. Darilah dia susunan pemain dari Persita Ternate asuhan Coach Jackson F. Diago. Ya, kita di sini bagaimana Muklis Harun kembali dipercaya sebagai kapten lapangannya. Dia mempunyai pengalaman cukup baik dan dia diminta untuk dapat membimbing rekan-rekannya. Kita lihat bagaimana 3-5-2 dengan 2 di depan, Rahmat Rifai yang akan diturunkan dan Fabiano. Ini mereka akan melakukan penyerangan melalui dari sayap. Dan kita juga akan segera menjadi saksi bagaimana pertandingan ini akan menjadi sangat seru dan juga sangat menarik. Karena setiap poin yang berhasil dikumpulkan dari kedua tim ini tentunya akan memuluskan jalan mereka untuk bisa lolos ke 8 besar Liga Jarum Indonesia 2007. Saya percaya kita harus oke? Bantu saya. Oke. Ayo. Kuning. Kawan, oke, bola. Baru saja wasit Jajat Sudrajat memberikan pengarahan kepada kedua kapten kesebelasan. Dan inilah dia bench dari kedua tim. Masih ada penjagong senior Sumardi dan juga Andri Gepeng Budianto. Dan ada Koli Misrun dan juga Quetli Alweni dan Emerson di bangku cadangan dari Persita Ternate. Mereka kedua tim yang memiliki jalur yang sama yaitu jalur 4 besar. Dan kalau kita melihat dari pertandingan ini memang patut kita cermati karena Delta Sidoarjo adalah satu dari 2 tim yang berhasil meraih poin atau juga mencuri poin ketika mereka bertandang ke Ternate. Dan seperti diketahui bahwa Persita Ternate adalah sebuah tim yang belum terkalahkan apabila bermain di Kehara tentunya. Dan inilah dia penjaga gawang Muklis Sahrun akan menjadi pemimpin bagi rekan-rekannya dan juga penjaga gawang Ahmad Nur Sadi. Mereka berdoa, memanjatkan doa untuk diberikan yang terbaik. Bagaimana Jose Sebastian dan juga Muklis Sarun, 2 kapiten atau juga 2 kapten yang akan memimpin rekan-rekannya di Super Big Match Liga Jarum Indonesia 2007 di sore hari ini. Dan wasit Jajat Sudrajat telah menyiapkan segala kemungkinannya. Dan inilah dia kick-off babak pertama dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Suasana yang sangat meriah, suasana yang sangat luar biasa kita saksikan. Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Percobaan tekanan kali ini coba dilakukan oleh tim tamu dengan kostum kuning, celana kuning dan juga kaos kaki kuning. Mereka langsung memberikan tekanan kali ini. Bagaimana Poci coba memberikan bola dan berhasil direbut kali ini oleh Hilton Morera. Melky Peki yang mengejar bola. Cepat sekali Melky Peki kali ini langsung berada di sebelah kiri pertahanan dari Persita Ternate. Umpan ke tengah. Tidak berhasil seorang pemain pun dari Delta Sidoarjo memberikan atau juga menyambut umpan crossing yang dilakukan oleh Melky Peki. Ya, kita lihat tadi sebuah gebrakan yang dilakukan oleh Melky Peke, bagaimana dia mengandalkan kecepatannya yang sangat tinggi untuk bisa menjangkau bola dan mengirimkan umpan tadi. Hasil digagalkan kali ini tekanan dari anak-anak Lobster oleh pasukan Laskar Keraha. Sasa Branesak tentunya menjadi andalan di barisan depan dia bersama dengan seorang Melky Peki yang memiliki kecepatan sangat luar biasa untuk beradu sprint dan juga menerima bola-bola umpan daerah yang akan dilakukan oleh Jose Sebastian ataupun oleh Claudio Damian Proneto. Ya, satu hal yang menarik bahwa dengan adanya atau dipasangnya Sasa dan juga Melky di lini depan, kita melihat di sini Jimmy Suparno yang tadinya berposisi sebagai striker kini agak didorong untuk bermain di gelandang. Jimmy Suparno langsung belakang dia masih sangat menjaga ritme dan juga mencoba menarik para pemain dari Ternate, anak-anak dari Delta Sidoarjo ini. Masih pelan mereka mencari celah Christian Rene tadi. Kembali lagi bola menuju Jimmy Suparno. Berada di sektor sayap kiri dari Delta Sidoarjo. Mencoba menarik para pemain Persita Ternate. Masih memang disiplin daerah dan juga disiplin permainan dan posisi diperagakan oleh kedua pemain atau juga para pemain dari kedua tim yang bertanding di sore hari ini. Ya, kita lihat bagaimana masih begitu rapatnya pertahanan daripada Persiter. Kita lihat bahkan pemain Deltras masih bermain di daerah lapangannya sendiri. Dan kita lihat bagaimana mereka sengaja berusaha untuk memancing pemain daripada Persiter untuk keluar untuk merebut bola.
Sundul tadi bola oleh gelandang bertahan Haryono. Kali ini perebutan bola tadi antara M. Hamzah. Proneto kali ini mengontrol bola, sangat luar biasa skill bola tadi dari Proneto. Masih Proneto kali ini yang berusaha mengejar bola. Cepat sekali Proneto, berusaha digagalkan oleh Anwar. Lemparan ke dalam kali ini bagi Deltras Sidoarjo. Ya tadi sebenarnya sebuah serangan yang dibangun cukup baik ya, tetapi mungkin juga Proneto tadi agak kesulitan dengan penjagaan yang dilakukan oleh pemain Persiter. Kita lihat kali ini Poci, pelan-pelan kali ini anak-anak dari Ternate mulai melakukan penekanan-penekanan kepada Deltras Sidoarjo. Lemparan ke dalam kali ini Hilton Moreira. Saja lemparan ke dalam tadi oleh Miftahul Huda. Melki Peki. Nadia M. Soleh. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Firdaus Nyong. Sudah dilakukan Firdaus Nyong kali ini. Kembali bola mengarah kepada Poci Rahmat Rifai. Sedapat kali ini Jose Sebastian. Masih Jose Sebastian, tik-tak dia maksudnya tadi kepada Claudio Proneto. Kali ini bola berusaha dikejar oleh Fabiano. Ada Miftahul Huda. Masih Miftahul Huda. Christian Rene tadi. Proneto. Firdaus Nyong kali ini. Masih pelan-pelan anak-anak dari Persiter bersabar menunggu untuk mengadakan satu serangan balik kepada Deltras Sidoarjo di menit-menit awal ini. Kita lihat bagaimana aksi dari para pemain. Terjatuh tadi Wilson Carvalho. Satu peluang kali ini masih dapat dihalau. Percobaan-percobaan pelan-pelan anak-anak Persiter Ternate kali ini. Rahmat Rifai masih bisa digagalkan tadi oleh Christian Rene. Satu percobaan yang sangat-sangat berbahaya tentunya. Pelan-pelan anak-anak Persiter Ternate mulai merangsek masuk memberikan tekanan kepada Deltras Sidoarjo. Ya tentunya kita lihat tadi Rahmat Rifai memiliki peluang yang bisa membahayakan sebenarnya. Tapi kita lihat kecermatan yang ditunjukkan oleh pemain asal Bolivia yaitu Martinez yang sanggup menghentikan bola yang coba di-lob di atas tubuhnya oleh Rifai tadi. Firdaus Nyong kembali melakukan lemparan ke dalam kali ini. Masih para pemain dari Persita berikan bola kali umpan daerah yang sangat cantik. Masih berhasil direbut. Bola tadi sempat terlepas dari Ahmad Hursadi. Peluang tentunya. Ya kita lihat bagaimana di sini satu usaha melakukan shooting langsung ke gawang. Dan kita lihat bagaimana Norosadi hampir melakukan blunder dengan tangkapan yang lepas. Dan untung dia masih dapat membuang bola sehingga sepak pojok untuk Persiter Ternate. Kita lihat bagaimana penjaga gawang Ahmad Hursadi. Dan kali ini sepak pojok bagi Persiter Ternate akan dilakukan oleh Wilson Carvalho. Sudah lakukan pelan aja kali ini Wilson Carvalho kepada Firdaus Nyong. Sudah berikan umpan, hampir saja. Masih dapat tadi bola diamankan. Inilah dia Firdaus Nyong yang memberikan bola ke tengah kotak penalti dari Deltras Sidoarjo. Ya kita lihat dalam 1 menit belakangan terlihat agak sedikit bertubi-tubi Persiter untuk melakukan penekanan ke lini pertahanan dari Deltras yang sejauh ini mungkin masih bisa ditanggulangi. Kembali lagi kali ini akan dilakukan oleh Wilson Carvalho. Langsung bola mengarah ke tiang jauh. Ditinju saja tanpa kompromi tadi. Penjaga gawang Melki Peki yang berusaha mengejar bola. Kali ini Claudio Proneto, cepat sekali Claudio Proneto, sayang terjatuh. Masih dapat dibantu oleh Haryono. Masih Haryono. Sasa Bransak berusaha mengejar bola. Ya, suatu tackle yang kita lihat sangat berbahaya dengan 2 kaki. Haryono melakukan tackling dan ini wasit mengambil keputusan bahwa ini adalah suatu free kick yang harus diberikan kepada Persiter Ternate. Delta Mania nari-nari dan juga bernyanyi mereka memberikan dukungan kepada Lobster Deltras Sidoarjo. Terus mereka memberikan dukungan. Kali ini Julio Cesar da Costa akan
melakukan tendangan bebas bagi Persita Ternate. Sudah lakukan cepat menuju ke kotak penalti. Fabiano yang dituju. Jose Sebastian belakang dia kepada Miftahul Huda. Masih Miftahul Huda, masih dapat diblok oleh Firdaus Nyong. Kali ini bola kembali berusaha dikejar oleh Fabiano. Ada juga Rahmat Rifai. Tendangan bebas, dan kali ini satu posisi yang sangat-sangat ideal untuk melakukan satu tendangan bebas. Hanya berapa meter di depan dari kotak penalti Delta Sidoarjo. Ya, satu pelanggaran. Kita lihat bagaimana tadi pemain dari Deltras mengenai tangan pada saat berebut bola. Kita lihat di sini. Ya, handsball terjadi. Dan ini adalah peluang yang sangat baik untuk Persita Ternate untuk memaksimalkan sepak atau tendangan bebas ini. Kembali Wilson Carvalho akan menjadi sang eksekutor di tendangan bebas yang hanya berapa meter dari kotak penalti. Jarak yang sangat ideal. Bisakah seorang Wilson Carvalho memaksimalkan peluang ini untuk memberikan keunggulan kepada Persita Ternate terhadap tim tuan rumah Delta Sidoarjo? Hilton Morera, Claudio Proneto ikut membantu. Wilson Carvalho baru saja masih membentur kaki dari salah satu pagar dari Delta Sidoarjo. Jimmy Suparno kali ini langsung berikan umpan daerah panjang kepada Melki Peki. Tetapi ada Julio Cesar da Costa tidak memberikan kesempatan sedikit pun. Kembali meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam. Ini ada Jimmy Suparno, pemain yang juga pernah memposisikan dirinya sebagai seorang striker dan kali ini cukup nyaman dengan posisinya sebagai seorang wingback kiri. Ya, mungkin ini juga merupakan kondisi atau situasional ya, di mana Jimmy mungkin mengalami kesulitan untuk bisa menembus begitu kuatnya persaingan yang ada di lini depan. Seperti kita tahu tadi, Sasa dan juga Melki, dan kemudian juga ada Proneto dan Vasquez yang semuanya sangat produktif. Sasa Branesa kali ini cepat sekali dia melihat bola menuju kepada Hilton Morera. Hilton Morera kali ini satu peluang, Hilton Morera satu peluang, dan hampir saja Melki Peki mampu memanfaatkan. Dan satu penyelamatan gembira dari Julio Cesar da Costa membuat Delras harus menahan egonya untuk bisa mencetak gol di babak pertama ini. Ya, sayang sekali kita bagaimana sebenarnya kesempatan yang sangat baik ya, dengan ketidakserakahannya dia melakukan umpan kepada Melki Peke. Namun saya melihat di sini ada keuntungan apabila dia bisa mengecoh sekali dan dia langsung menjebloskan bola ke gawang. Namun kita lihat kerjasama cukup baik, namun sayang masih ada Julio Cesar da Costa memotong bola. Sepak pojok kali ini Jose Sebastian sudah lakukan mengarah ke tiang dekat. Kali ini dihalau saja oleh Persita Ternate. Kembali tekanan kali ini. Satu aksi. Berapa kali kita bisa menyaksikan aksi-aksi individu dari Jose Sebastian dan juga Claudio Damian Proneto membuat mata kita tercengang dan juga memanjakan mata kita dengan aksi-aksi skill individunya yang sangat-sangat luar biasa. Ya, memang harus diakui seperti kita ungkapkan tadi mengenai kualitas dari pemain-pemain asing Deltras yang begitu signifikan bagi tim ini. Bagaimana juga mereka sudah mencetak 24 gol dari total raihan gol Deltras musim ini, yaitu sebanyak 33. Kembali lewaran ke dalam kali ini bagi Persita Ternate. Rahmat Rifai masih belum mendapatkan peluang, masih belum juga bisa melepaskan diri dari kawalan Waluyo dan juga Christian Rene. Kali ini lemparan ke dalam bagi Persita oleh Firdaus Nyong. Satu pelanggaran terhadap Wilson Carvalho. Wasit Jajat Sudrajat memberikan tendangan bebas kali ini kembali bagi Persita Ternate. Firdaus Nyong terlihat dan inilah dia Wilson Carvalho masih meringis kesakitan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Miftahul Huda. Harus ditanduk keluar lapangan sang jenderal. Sudah lakukan kali ini satu peluang bagi anak-anak Persita Ternate. Kita lihat bagaimana Ahmad Nur Sadi langsung saja keluar dari sarang untuk menjemput bola. Kembali Hilton Morera, terjatuh dia, ditutup pergerakannya. Bagaimana peluang tadi bagi Delta Sidoarjo, satu counter attack yang sangat cepat di sebelah kanan dari pertahanan Persita Ternate. Ya, kita lihat bagaimana tadi pelanggaran yang dilakukan. Hilton telah mendorong bola dan tackling yang cukup keras menurut saya, dan ini seharusnya pantas apabila diberikan kartu kuning.
Tadi M. Hamzah mau hentikan pergerakan dari seorang Hilton Moreira. Haryono. Kembali lagi Miftahul Huda masuk ke penetrasi dalam kotak penalti. Sasa Brandes kini dituju. Kembali lagi tekanan melalui Fabiano. Wilson. Pelan saja kali ini coba tekanan kembali. Diperagakan kali ini Fandi Mokhtar. Masih Fandi Mokhtar. Langsung melebar dia kepada Rahmat Rifai yang dituju. Dan ternyata bola berhasil diamankan oleh M. Hamzah yang berusaha membantu penyerangan. Hilton Moreira sangat rajin dia dari sebelah kiri. Tinggalkan lapangan permainan, bagaimana kembali pergerakannya dihalau oleh M. Hamzah. Julio Cesar da Costa, masih Julio Cesar da Costa. Ada M. Hamzah. Kembali lagi bola mengarah kepada Rahmat Rifai, kali ini Fabiano. Halo, masih Rahmat Rifai kali ini, berikan bola kepada Fabiano. Berusaha saling menggepur, saling mencari celah. Melki Peki kali ini kepada Sasa Branesa. Sasa Branesa beradu lari kali ini. Disundul saja bola oleh Mukhlis Harun, sang kapten kesebelasan dari Persita Ternate. Ya, sebuah keputusan yang tepat untuk maju dan juga melakukan eksekusi sempurna dalam halauan bola tadi. Karena kita lihat Sasa sudah siap untuk melakukan ancaman terhadap lini pertahanan dari Persita tadi. Balik lagi Firdaus Nyong, tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada Miftahul Huda untuk bisa dapat melewatinya ataupun juga melakukan umpan-umpan silang menuju ke depan gawang dari Mukhlis Harun. Lemparan ke dalam kembali bagi Delta Sidoarjo, Jose Sebastian. Kembali lagi Miftahul Huda menjadi pemain yang melakukan lemparan ke dalam. Sudah lakukan kali ini kepada Melki Peki maksudnya. Ada Julio Cesar da Costa. Haryono, sang gelandang bertahan kepada Jose Sebastian. Melebar dia kepada Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira dapat menguasai bola. Dikawal ketat dia oleh M. Hamzah. Masih Hilton Moreira masuknya kepada Sasa Brandesak. Kembali lagi dukungan kali ini melalui Jimmy Suparno dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Persita Ternate. Masih Jimmy Suparno dengan skillnya berusaha melewati tadi. Kembali lagi Haryono. Serangan balik kali ini coba dilakukan oleh anak Persita Ternate. Bagaimana tidak memberikan kesempatan sedikit pun. Satu pressing yang cukup ketat diberikan kepada Fabiano Bastos oleh Waluyo. Kembali Melki Peki. Mukhlis Harun tadi. Wilson, kali ini satu serangan balik. Claudio Proneto berikan umpan daerah kepada Melki Peki, masih dapat dikejar. Sudah keluar dari lapangan permainan dan tentunya hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Persita Ternate. Ya, disayangkan bahwa tadi bola terlanjur atau lebih dahulu keluar lapangan, tetapi kita bisa melihat indikasi bahwa Deltras mungkin akan memanfaatkan secara maksimal eksplosivitas dari seorang Melki Peki yang memiliki kecepatan sangat tinggi ini. Haryono berikan bola kepada Jimmy Suparno yang rajin memberikan dukungan kepada sektor gelandang dan juga sektor penyerangan dari Delta Sidoarjo. Jimmy Suparno yang pernah memperkuat Persija Jepara sebelum akhirnya balik lagi menuju ke Delta Sidoarjo. Sangat sulit tadi bagaimana Fandi Mokhtar, Roni Prowanda tadi. Wilson, Calvayo berikan umpan daerah tadi maksudnya kepada Fabiano. Sudah berada dalam posisi offside, di mana asisten wasit kedua Kundori telah mengangkat bendera menandakan Fabiano telah berada dalam posisi offside. Ya, memang mungkin juga tadi Fabiano juga sudah berada satu setengah langkah di belakang pemain bertahan dari Delta Sidoarjo sehingga wasit
juga langsung menghadiahkan pelanggaran untuk Delta Sidoarjo. Christian Rune tadi. Ila dia Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira berhasil direbut tadi bola oleh Wilson Carvalho. Sapi satu pelanggaran. Miftahul Huda kali ini. Masih Miftahul Huda berikan bola kepada Jose Sebastian. Potong tadi bolanya. Kembali lagi kali ini Firdaus Nyong berusaha kerjasama. Ada Haryono sang gelandang bertahan kepada Jose Sebastian kembali. Masih Jose Sebastian langsung berikan bola maksudnya tadi kepada Proneto. Pelan-pelan kali ini para pemain mulai mengambil inisiatif dan melakukan tekanan demi tekanan. Permainan masih berada di lapangan tengah. Begitu ketatnya disiplin yang diperagakan oleh para pemain membuat pertandingan ini berlangsung sangat ketat. Hilton Moreira kali ini kepada Claudio Proneto. Masih Claudio Proneto berusaha ke tengah dia. Claudio Proneto berusaha melewati Jose Sebastian, satu tendangan dan gol! Satu skema permainan yang diperagakan oleh Delta Sidoarjo membuat Delta Man yang hadir di Stadion Gelora Delta Sidoarjo berteriak bersorak-sorai. Sebuah gol yang sangat indah oleh sang kapten kesebelasan Jose Sebastian. Iya, suatu kerjasama yang sangat-sangat baik. Saya melihat di sini bagaimana Proneto mau melakukan aksi individu dengan baik walaupun hampir terjatuh, dan dia mampu memberikan umpan sedikit sontekan kepada Sebastian, dan dengan sekali syuting kita lihat Sebastian menempatkan bola di pojok gawang daripada Persita Ternate. Gol yang sangat baik. Dan inilah yang kita bicarakan di awal pertandingan, bagaimana signifikannya peranan dari pemain-pemain asing Delta Sidoarjo, terutama oleh duo Argentina atau duo lapangan tengah Argentina yang kembali bekerja sama dengan Jose Sebastian Vazquez, kembali mencetak golnya yang ke-8 di musim ini. Ya, suatu sangat yang menarik kita lihat bagaimana dia melakukan syuting dengan melakukan efek dan bola berbelok berpindah arah. Kita lihat ini yang sangat menyulitkan gerakan daripada Muklis untuk mengantisipasi bola tadi. 1-0 sementara ini Delta Sidoarjo unggul atas tamunya Persita Ternate lewat gol yang dicetak oleh Jose Sebastian. Coba tekanan kali ini kembali melalui Haryono. Masih Haryono dari lapangan tengah. Berikan bola kepada Jose Sebastian. Bola efek tadi ditujukan maksudnya kepada Sasa Branesak. Percobaan tekanan kali ini dari anak-anak Persita berusaha untuk bisa membalikan kondisinya, untuk bisa menyamakan ketertinggalannya atas tim tuan rumah Delta Sidoarjo. Kali ini coba masih ada Haryono. Cukup disiplin Haryono mematok posisinya di lapangan tengah dari Delta Sidoarjo. Kali ini Claudio Proneto, satu cobaan tendangan masih berada di atas gawang dari Muklis Sahrun. Memang terlihat seperti sedikit ambisius bagi Claudio Proneto untuk melepaskan tendangan jarak jauh yang menurut saya bahkan terlalu jauh. Tetapi mungkin juga ini adalah percobaan pertama yang dilakukan selama bermain di pertandingan ini, yang kadang-kadang perlu dilakukan oleh seorang pemain untuk mungkin melepaskan ketegangan ataupun juga memecahkan kebuntuan. Ya, kita lihat bagaimana begitu dominannya gerak daripada Proneto. Dia bekerja, berlari kemana setiap posisi. Kita lihat di sini dia kembali menguasai bola, dan kita lihat bagaimana tidak ada satupun pemain yang ditugaskan untuk mengawal gerak daripada Proneto. Ini sangat membahayakan apabila kerap sekali Proneto diberi kebebasan untuk menguasai bola. Roni Perwanda. Kembali lagi kali ini The Lobster. Delta Sidoarjo melakukan tekanan melalui Claudio Proneto. Berikan bola tadi maksudnya kepada Sasa Branesa. Kembali lagi ada Haryono menjadi penyeimbang. Dorong bola dia kepada Miftahul Huda dari sektor sebelah kiri pertahanan Persita Ternate. Masih Miftahul Huda berusaha memberikan bola ke tengah. Masih membentur Firdaus Nyong kali ini. Ada Roni juga. Dan kembali lagi Haryono terus memberikan dukungan sebagai gelandang yang tiada henti bergerak ke kiri ke kanan untuk memberikan satu masukan bola kepada Claudio Proneto ataupun juga kepada Jose Sebastian. Muklis Sahrun. Jose Sebastian sampai cetak gol pertama bagi Delta Sidoarjo. Christian Rone sudah menghalau bola dia. Kembali lagi bola kali ini Miftahul Huda. Dorong bola saja pelan kepada Jose Sebastian. Haryono kontrol bola cukup baik. Dorong bola kembali kali ini kepada Melki Peke. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi Persita Ternate. Harus keluar dari bayang-bayang para pemain dari Persita Ternate untuk mampu memberikan dukungan, memberikan tekanan kepada tim Delta Sidoarjo. Rahmat Rifain dituju, ada Fabiano, kembali lagi Haryono. Terus bergerak dia, menutup ruang yang ditinggalkan oleh para pemain-pemain lain.
Jose Sebastian kepada Miftahul Huda. Masih Miftahul Huda. Dan Roni yang berusaha menutup. Melki Peki kali ini. Kembali lagi kepada Jose Sebastian. Atau juga Claudio Proneto. Satu pelanggaran terhadap Claudio Proneto. Iya, lagi-lagi terlihat bagaimana gerak daripada Proneto sangat menyulitkan daerah pertahanan daripada Persiter Ternate. Ya, kita lihat bagaimana dia mampu mengolongi bola melalui celah-celah kaki daripada pemain Persiter. Dan ini yang saya katakan tadi, sangat berbahaya apabila pemain ini kerap sekali diberikan kebebasan untuk dapat menguasai bola. Juga gawang Mukhlis Harun meminta rekan-rekannya untuk menutup ruang dari sang eksekutor untuk melakukan tendangan bebas ini yang ternyata akan diambil sendiri oleh Jose Sebastian, sang kapten ke-11 dari Delta Sidoarjo ini. Claudio Proneto sudah kembali berdiri dia. Bisakah para pemain dari Delta Sidoarjo memanfaatkan set piece ini? Ada Sasa Branesak langsung menuju ke tiang dekat dan membentur salah satu pemain dari Persiter Ternate yang hanya menghasilkan sepak pojok kembali bagi Delta Sidoarjo. Dan memang apabila kita membicarakan lapangan atau lini tengah dari Delta, saya pikir ini juga merupakan salah satu yang terbaik di liga kita. Bagaimana seorang Hilton Moreira yang memiliki skill tinggi dan berposisi asli sebagai seorang striker kini juga diturunkan atau digeser ke lapangan tengah. Sudah lakukan kali ini satu peluang. Masih dapat diamankan kali ini Claudio Proneto. Bola Hilton Moreira, satu peluang kembali, masih dapat diamankan peluang emas dari seorang Hilton Moreira, masih diamankan oleh penjaga gawang dan juga kapten kebasan Mukhlis Sahrun. Ya, kita kembali saksikan atau kita perlihatkan yang dilakukan oleh lapangan tengah Deltras yang begitu agresif sepanjang pertandingan ini. Satu kesalahan hampir saya dilakukan oleh pemain bertahan daripada Persiter dengan memberikan umpan atau salah passing sehingga dapat dikuasai oleh Moreira, dan sayang syutingannya masih dapat diantisipasi kiper. Roni Purwanda tadi berusaha kerjasama untuk memberikan satu tekanan. Satu pelanggaran tadi dilakukan oleh Christian Rone. Ini dia Roni Purwanda. Tendangan bebas bagi Laskar Kiraha. Lurus dengan gawang Ahmad Rosadi, tapi masih jarak yang terlalu jauh untuk bisa melakukan satu tendangan langsung. Kankah bola ini bisa dimanfaatkan oleh barisan depan Wilson Carvalho? Pelan saja dia melebar ke sebelah kanan. Ada Claudio Proneto. Jimmy Suparno kali ini. Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira, cepat sekali dia. Masih Hilton, kawal dia oleh Wilson Carvalho. Kembali satu pelanggaran tadi dilakukan oleh Iya, kita Anwar. lihat bagaimana suatu trik Rendra, bagaimana kita lihat ya skill individu yang sangat baik ditunjukkan oleh Moreira yang sampai saat ini juga tetap sama juga masih mengacaukan barisan pertahanan daripada Persiter Ternate. Sebuah trademark skill Brazil ya, bisa kita lihat sebuah begitu gerakan kaki yang begitu cepat untuk memindahkan dari kaki kanan ke kaki kiri untuk bisa mengelabui lawannya. Jose Sebastian sudah lakukan kali ini. Ditinju saja bola oleh Mukhlis Sahrun. Kembali lagi percobaan tekanan kali ini oleh Anwar. Dorong bola di kepada Roni Purwanda. Masih Roni Purwanda, kembali lagi kepada Rahmat Rifai. Masih Roni Purwanda, berikan bola yang cukup cepat. Ada Christian Martinez. Saling menyundul bola. Haryono kali ini sang breaker. Bukan satu pelanggaran kepada Sasa Branesak. Julio Cesar da Costa melakukan satu pelanggaran tadi kepada Sasa Branesak dan kembali menghadirkan tendangan bebas bagi Delta Sidoarjo. Saya pikir patut untuk diberikan pelanggaran karena kita lihat Sasa di sini berdiri sementara Julio da Costa tangan kirinya sepertinya agak sedikit menyikut tubuh ataupun leher dari Sasa Branesak tadi. Sasa Branesak. Dan kembali lagi kali ini Jose Sebastian menjadi sang eksekutor bagi Delta Sidoarjo. Wasit Jajat Sudrajat. Gimana Roni Purwanda? Inilah dia Jose Sebastian. Fabiano turut membantu pertahanan. Sudah lakukan satu tendangan pressing tadi coba dilakukan oleh Jose Sebastian, masih di atas gawang dari Mukhlis Sahrun.
Ya sebetulnya jarak atau arah bola tidak melenceng terlalu jauh dari mulut gawang, tetapi yang mungkin saya perhatikan, saya tidak yakin apakah jarak antara bola dengan pagar pemain tadi benar-benar berjarak 10 yard seperti ketentuan atau peraturan internasional. Sepertinya itu tadi lebih pendek dari 10 yard. Kembali lagi Roni Perwanda. Kali ini Firdaus Nyong. Roni Perwanda kembali, satu skill yang sangat baik tadi. Berusaha kerjasama dengan Firdaus Nyong. Roni Perwanda. Apa yang terjadi? Ada satu sikutan terhadap Firdaus Nyong. Ya, kita lihat tadi memang ada sedikit sikutan yang dilakukan oleh, dan ini memang juga pantas untuk dihukum kartu apabila dalam tayang ulang nanti kita juga melihat bahwa Hilton memang melayangkan sikutnya untuk mencederai Firdaus Nyong. Hilton Moreira, kita lihat. Ya, sangat disayangkan memang kita tidak tahu bagaimana apakah memang unsur sengaja atau ketidaksengajaan. Kita lihat begitu jauhnya Hilton turun untuk membantu pertahanan, namun kita lihat gerakan dari sikut Hilton. Ya, kita lihat bagaimana ini. Kita ulang. Ya, sangat terlihat sikut dari Hilton mengenai wajah dari Firdaus Nyong. Dan bahkan saya juga melihat 2 kali, tetapi yang kedua yang mengenai atau menampar muka dari Firdaus Nyong tadi. Kali ini Wilson Carvalho akan menjadi eksekutor dari tendangan bebas ini. Dan tentunya akan memberikan satu tekanan, satu percobaan penyerangan kepada Ahmad Nurosadi. Bisakah hal ini dimaksimalkan dan dimanfaatkan oleh Persita Ternate untuk menyamakan ketertinggalannya? Sudah lakukan menuju ke tiang jauh. Satu bola yang berusaha disambut tadi. Masih terlalu deras dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Bagaimana Julio Cesar da Costa berusaha mengejar bola. Nadia Wilson Carvalho, pemain yang menjadi eksekutor dengan memberikan umpan tadi menuju kepada Julio Cesar da Costa. Sasa Branesak, Ahmad Nurosadi melakukan tendangan gawang kali ini bagi Deltras Sidoarjo. Sudah lakukan. Kembali lagi, tekanan coba dilakukan oleh anak-anak Laskar Kiraha ini. Sasa Branesak, Claudio Proneto berusaha mengontrol bola, meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini bagi Persita Ternate. Kembali lagi, bola masih berkutat sebelah timur dari lapangan ini. Hilton Moreira. Kembali lagi, masih belum juga bisa menembus. Rahmat Poci Rifai. Jimmy Suparno. Roni Perwanda. Kali ini Rahmat Rifai. Anwar yang mendukung. Ada Haryono. Kali ini Jose Sebastian. Masih Jose Sebastian berebut bola dia dengan Roni Perwanda. Ya, inilah letak daripada kesalahan daripada Roni Perwanda, menjepit kaki bahkan juga bola yang ada di kaki dari Sebastian. Menahan laju bola. Betul. Jose Sebastian kali ini satu percobaan tendangan mendatar masih diblok oleh Julio Cesar da Costa. Dan kali ini satu serangan balik coba dilakukan tapi berhasil dikuasai oleh Haryono. Masih Haryono kali ini berikan bola kembali kepada Jose Sebastian. Melebar dia kepada Jimmy Suparno dari sebelah kanan pertahanan Persita Ternate, masih Jimmy Suparno. Terus dia melihat pergerakan, dikirim bola ke tengah kotak penalti kepada Melki Peke. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Kembali lemparan ke dalam bagi Deltras Sidoarjo. Saya justru belum melihat kembali umpan-umpan daerah yang layaknya diberikan kepada Melki Peke, di mana dia bisa memanfaatkan kecepatannya untuk bisa menjemput bola, untuk dia manfaatkan menjadi gol ataupun dikirim sebagai umpan. Satu lemparan ke dalam yang sangat jauh tadi dilakukan oleh Miftahul Huda. Yang menghasilkan sepak pojok kembali bagi Deltras Sidoarjo. Kita lihat bagaimana di sini sang kapten Sebastian selalu mengambil bola-bola mati. Apakah dia dapat memberikan set piece atau umpan yang baik di tendangan penjuru ini sehingga dapat menghasilkan gol kedua bagi Deltras Sidoarjo.
sudah dilakukan tadi, masih dapat dihalau. Kembali lemparan ke dalam bagi Delta Sidoarjo. Tempo permainan memang agak sedikit menurun di pertengahan babak pertama ini. Melki Peke, Wilson Carvalho kali ini pelan saja kepada Firdaus Nyong. Cepat dia, masih membawa bola terus Firdaus Nyong. Dorong bola kepada Rahmat Rifai, kali ini kepada Fabiano. Masih Fabiano berikan umpan daerah. Ada Firdaus Nyong yang melakukan overlapping. Mengarah bola tadi ke dalam kotak penalti. Tapi masih dapat membentur para pemain dari Delta Sidoarjo. Claudio Proneto kali ini kepada Jose Sebastian. Langsung berikan umpan kepada Hilton Morera yang berusaha mengejar bola. Masih Hilton Morera kali ini. Lihat ada Sasa Branesar dan juga Melki Peke dalam kotak penalti dari Persita Ternate. Apa yang dilakukan oleh Hilton Morera? Kita lihat apakah sebuah pelanggaran, dan ternyata bukan sebuah pelanggaran. Hilton Morera berada di dalam kotak penalti dan terjatuh. Ya, tidak begitu kelihatan dari kasat mata kita di sini bagaimana apakah memang ini pelanggaran atau tidak. Namun kita lihat nanti bagaimana tayang ulang dari gerakan Hilton tadi. Haryono, wasit Jajat Sudrajat melihat Rahmat Rifai dijatuhkan tadi. Justru saya melihat bahwa tackling yang dilakukan oleh Haryono tadi dilakukan tidak. Oh ini dan ini pelanggaran tadi yang. Dan ya, saya memang setuju dengan keputusan wasit untuk tidak menghadiahkan penalti karena memang sebetulnya bola juga sudah lepas dan Hilton lepas dari tackle atau tackling yang dilakukan oleh pemain Persita Ternate tadi. Sudah lakukan tendangan bebas kali menuju ke Fabiano. Melki Peke maksudnya, kerjasama dia dengan Jose Sebastian. Julio Cesar da Costa berusaha melewati Melki Peke kali ini. Kembali bola sudah berada dalam posisi offside. Bagaimana asisten wasit Saiful Latif telah mengangkat bendera. Perlu dibuktikan melalui tayang ulang karena apabila tadi yang dianggap offside adalah Hilton, dia sepertinya tadi memegang tangannya di belakang, menandakan bahwa dia berada dalam posisi nonaktif. Oh, tetapi juga Sasa saya pikir berada dalam posisi offside. Keputusan yang tepat oleh Kam Garis. Wilson Carvalho kali ini, masih Wilson Carvalho. Dorong bola dia ke belakang, kembali kepada Julio Cesar da Costa. Menuju penjaga gawang Muklis Sahrun. Ada Jimmy Suparno kepada Sasa Branesak. Jose Sebastian masih memainkan bola, melakukan ball possession anak-anak Delta Sidoarjo. Christian Rene kembali lagi kepada Jimmy Suparno. Masih Jimmy Suparno bawa bola dia, dorong bola kepada Sasa Branesak. Kembali lagi bola kepada Jose Sebastian. Diarahkan menuju pergerakan dari Claudio Proneto. Memang bola berhasil diamankan tadi oleh Fandi Mokhtar. Lemparan ke dalam bagi Delta Sidoarjo. Jimmy Suparno akan melakukan lemparan ke dalam kali ini. Kita lihat lemparan menuju kepada Hilton Morera. Kembali lagi bola dihalau oleh barisan pertahanan dari Persita Ternate. Rahmat Rifai dituju, Haryono berikan bola maksudnya kepada Melki Peke, tetapi lebih dekat kepada penjaga gawang Muklis Sahrun. Coba terus para pemain dari Persita Ternate mencari celah dari pertahanan Delta Sidoarjo untuk bisa melakukan tekanan dan meraih peluang untuk bisa menyamakan ketertinggalannya. Wilson Carvalho kali ini melebar dia ke sebelah kanan. Anwar tadi lebih dekat pada gawang Ahmad Nurosadi. Ini dia gawang Ahmad Nurosadi. Ya, kita lihat bagaimana sebenarnya usaha daripada pemain Persita memberikan umpan-umpan jauh atau long passing. Kita lihat tidak begitu bermanfaat, dan saya melihat di sini apabila mereka mampu memainkan bola dari kaki ke kaki dan bola-bola pendek, saya pikir ini lebih efektif daripada dengan menggunakan bola-bola long pass. Sasa Branesak sudah mencetak 7 gol sejauh ini bagi Delta Sidoarjo. Christian Rune agak sedikit mengendor tekanan-tekanan yang dilakukan oleh kedua tim yang bertanding di sore hari ini. Lihat bagaimana Firdaus Nyong kepada Julio Cesar da Costa. Dorong bola. Maksudnya tadi, kita lihat Hilton Morera, Melki Peke digagalkan dia oleh Julio Cesar da Costa. Paran ke dalam kali ini bagi Delta Sidoarjo.
Firdaus Nyong mengawal ketat Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira, pelan dia kepada Miftahul Huda, masih Miftahul Huda. Hilton Moreira yang dituju, tapi memang bagaimana bola tadi berhasil direbut oleh Julio Cesar da Costa dan kali ini Firdaus Nyong kerjasama dengan Fabiano. Masih Firdaus Nyong sudah meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam bagi Delta Sidoarjo. Christian Rune. Langsung bola mengarah kepada Claudio Proneto. Kali ini masih Claudio Proneto dalam kotak penalti. Satu tendangan Claudio Proneto. Kembali penyelamatan gemilang dari Mukhlis Harun. Masih tetap bisa menjaga gawang dari Persita Ternate. Ya, kita lihat sampai memasuki menit ke-39 babak pertama, begitu kentalnya aroma ataupun pengaruh dari Jose Sebastian Vazquez dengan pergerakannya maupun umpan-umpan terukur yang diberikannya kepada Proneto ataupun Moreira ataupun Branesac dan juga Melki Peke. Ya, saya melihat di sini satu kolaborasi yang sangat baik antara Sebastian dengan Proneto. Berkali-kali mereka memberikan umpan yang sangat baik, dan saya melihat di sini gerak daripada Melki Peke juga tidak begitu dimanfaatkan oleh gelandang-gelandang yang ada, karena kita lihat hanya 2 atau 3 kali umpan daerah yang diberikan kepada Melki Peke sehingga dia dapat memanfaatkan atau kecepatannya dengan baik. Dan kita tidak melihat apabila diberikan pada posisi bola di kaki, Melki Peke tidak begitu dapat menguasai bola dengan baik. Bola tadi menuju kepada Fabiano dilakukan oleh Rahmat Rifai. Masih Rahmat Rifai, kali ini satu peluang. Rahmat Rifai berusaha melakukan satu tekanan. Fandi Mokhtar tadi berusaha, kali ini Christian Rune Martinez. Masih Christian Rune menguasai bola, langsung berikan bola kepada Sasa Branesak. Dan kembali lagi sudah berada dalam posisi offside Sasa Branesak. Ya, melihat dari gesture ataupun reaksi pemain-pemain, saya pikir keputusan yang sangat tepat bagi hakim garis maupun wasit untuk memutuskan ini atau memutuskan Sasa Branesak berada dalam posisi offside. Berhasil direbut tadi bola, bagaimana Jose Sebastian dengan Fandi Mokhtar. Kanan kali ini coba dibangun oleh Persita Ternate. Satu skill kembali diperagakan oleh Jose Sebastian dan juga Claudio Proneto. Langsung dorong bola kepada Hilton Moreira. Keluar dari sarangnya Mukhlis Harun. Satu penyelamatan gemilang kembali. Satu tendangan kungfu dilakukan oleh Mukhlis Harun. Ya, penyelamatan yang sangat baik yang dilakukan oleh Mukhlis Harun untuk mengambil keputusan untuk bisa menghentikan bola. Umpan dari Proneto tadi sebelum dimanfaatkan oleh Hilton Moreira untuk bisa menjadi gol. Mukhlis Harun, sang kapten kesebelasan yang memang harus bekerja keras sejauh ini. Julio Cesar da Costa. Fandi Mokhtar pada Roni Prawanda. Kembali lagi bola berusaha dikejar, kali ini Hilton Moreira dengan Claudio Proneto. Masih Claudio Proneto dalam kotak penalti, berikan pada Melki Peke. Masih dapat dihalau tadi. Jose Sebastian kali ini datang membantu dari second line. Dorong bola kepada Miftahul Huda. Masih Miftahul Huda berusaha melewati Firdaus Nyong. Miftahul Huda, bola kepada Melki Peke kembali. Melki Peke, satu tendangan Melki Peke. Tipis saja tendangan dari Melki Peke. Ya, inilah kita lihat bagaimana gerakan daripada Melki Peke ya. Apabila dia diberikan bola di daerah dan tidak mendekat kepada lawan, kita lihat bagaimana dia mampu bereaksi dan dia satu gerakan tipuan dan melakukan shooting dengan kaki kiri yang cukup keras. Dan kita lihat tersentuh tangan dari kiper Mukhlis Harun dan mengakibatkan tendangan pojok. Sepak pojok kali ini akan dilakukan kembali oleh Jose Sebastian. Sudah lakukan Jose Sebastian, cukup tinggi kali ini. Berusaha tadi, sundulan diambil oleh Christian Rene Martinez. Kembali lagi, sepak pojok bagi Delta Sidoarjo. Bagaimana tadi terus-terusan mereka, para pemain dari Persita Ternate, menghalau tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Delta Sidoarjo. Mukhlis Harun, juga Anwar. Claudio Proneto kali ini sudah lakukan satu sundulan dan membentur tiang dari gawang Mukhlis Harun. Satu peluang tadi hampir saja menghasilkan bagi Sasa Branesak. Ya, saya pikir sebuah peluang yang sangat disayangkan tidak bisa dieksekusi dengan baik, bahwa tadi Sasa
dengan berhasil melepaskan diri untuk bisa mengambil sebuah sundulan menuju ke arah gawang, tetapi sayang masih membentur Mister Gawang. Ya saya lihat di sini dengan tingkat kesulitan cara Sasa dengan mengheading ya, kita lihat posisinya juga tidak begitu baik, namun usahanya menurut saya sejauh ini cukup maksimal sehingga juga bola dapat mengenai Mister Gawang. Mukhlis Harun, ada satu pergantian pemain di kubu Persita Ternate. Bagaimana Gantarkan dimasukkan, kita belum lihat siapakah yang ditarik keluar oleh Coach Jackson F. Tiago. Pelanggaran tadi. Bagaimana Roni Perwanda. Ternyata Anwar ditarik keluar, digantikan oleh Gantarkan. Ya memang kita lihat kerja daripada Anwar di babak pertama tadi hingga masuk menit 40 tidak begitu baik sehingga keputusan diambil oleh Jackson Tiago untuk lebih memperkuat lini tengah daripada Persita Ternate. Haryono kali ini. Kurang dari 2 menit waktu normal. Melki Peke tadi kita lihat. Agak sedikit kesal dia dengan M. Soleh. Ya, terlihat memang tadi sikut atau tangan dari M. Soleh jelas mendorong punggung dari Melki Peke sebelum yang bersangkutan ingin menerima bola. Dan ini memang pelanggaran yang layaknya diberikan kepada kubu Delta Sidoarjo. Coach Jaya Hartono, pemain atau juga pelatih yang berada sebagai wingback kiri ketika masa menjadi pemain. Dan juga dia punya prestasi tinggi sebagai seorang pelatih ketika membawa Persik Kediri juara. Claudio Proneto berusaha mengejar bola. Kurang dari 30 detik waktu normal tersisa di babak pertama dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Super big match. Perebutan pengamanan posisi zona 8 besar di Liga Jarum Indonesia 2007. Jose Sebastian yang dituju tadi. Sudah meninggalkan lapangan permainan kembali. Lemparan ke dalam bagi Delta Sidoarjo. Firdaus Nyong. Saul Huda sudah dilakukan kepada Melki Peke. M. Soleh sepertinya handball. Peluang di akhir-akhir babak pertama ini akankah bisa dimanfaatkan oleh Delta Sidoarjo. 1 menit tambahan waktu. Kali ini tendangan bebas berada di sebelah kiri dari gawang Mukhlis Harun. Kembali Jose Sebastian akan melakukan tendangan bebas ini. Ada Sasa Branson dalam kotak penalti. Satu sundulan kali ini, peluang emas. Bagaimana Hilton Moreira terjatuh mendapatkan bola liar di depan gawang dari Mukhlis Harun. Kembali kita saksikan sebuah kombinasi yang kembali diperlihatkan oleh pemain asing Deltras. Sebastian Vasquez mengirimkan umpan kepada Proneto yang menyundul bola tetapi tidak bisa dimanfaatkan oleh Hilton Moreira. Hanya sedikit lagi untuk bisa menambah gol kedua. Ya sangat menarik kalau kita lihat bagaimana Hilton Moreira tidak mampu menyambut umpan daripada tadi Proneto yang memang sengaja mengarahkan bola ke arahnya. Rahmat Rifai kerjasama dia dengan Fandi Mokhtar. Masih ada Jimmy Suparno yang bisa menghalau. Dan baru saja wasit Jajal Sudrajat meniupkan peluit yang menandakan akhir dari babak pertama Super Big Match Liga Jarum Indonesia 2007. Delta Sidoarjo menghadapi Persita Ternate, di mana sementara ini tuan rumah unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Jose Sebastian. Inilah dia sang kapten kesebelasan yang mencetak gol bagi Delta Sidoarjo unggul sementara atas Persita Ternate. Semakin dipenuhi, semakin diberikan dukungan oleh Delta Mania yang di sore hari ini terus berterus untuk datang ke tribun dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Dan wasit Jajat Sudrajat sudah memberikan satu isyarat untuk segera dimulainya kick off babak kedua lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007 dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo yang merupakan super big match
Dan sebentar lagi kita lihat bagaimana mengecek kesiapannya wasit Jajat Sudrajat ini. Dan inilah dia kick off babak kedua. Delta Sidoarjo menghadapi Persiter Ternate. Langsung bola tadi mengarah kepada Claudio Proneto. Lemparan ke dalam kali ini bagi Delta Sidoarjo. Tidak terjadi pergantian pemain dari kedua tim di awal babak kedua ini. Jimmy Suparno akan melakukan lemparan ke dalam. Ada pergerakan dari Melki Peke. Berhasil bola tadi diambil oleh Gantarkan. Terjadi perebutan bola. Kali ini Fandi Mokhtar gagal dia. Mengontrol bola, kembali lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Jimmy Suparno. Masih Jimmy Suparno berikan kepada Claudio Proneto. Claudio Proneto kali ini dikelilingi dan juga dikawal ketat dia oleh Gantarkan dan juga Fandi Mokhtar. Bola masih berada di sebelah barat dari lapangan Stadion Gelora Delta Sidoarjo atau di sebelah kanan pertahanan dari Persiter Ternate. Kembali lagi kali ini Jimmy Suparno mengarahkan bola kepada Hilton Morera. Satu sundulan kembali lagi. Sundulan yang sangat baik oleh Hilton Morera dan juga tangkapan yang sangat lengket dari Muklis Sahrun. Ya, sebuah umpan yang sangat baik yang dilepaskan oleh Jimmy Suparno dari sisi sebelah kiri dan disambut juga dengan sundulan yang begitu keras oleh kepala dari Hilton Morera. Tapi sayang arahnya masih sangat tepat di pelukan dari penjaga gawang Muklis Sahrun tadi. Dan apa yang dikatakan oleh pelatih Jaya Hartono pada turun minum tadi, di mana dia memberikan indikasi bahwa dia akan mengeksploitasi sisi sebelah kiri untuk memukul ruang di sebelah kanan, sepertinya sudah mulai terbukti. Claudio Proneto kali ini coba melakukan penetrasinya ke dalam kotak penalti. Masih Claudio Proneto dikawal ketat dia. Tidak diberikan kesempatan sedikit pun oleh Fandi Mokhtar untuk bisa menguasai bola lebih jauh. Inilah dia Claudio Proneto yang tadi melakukan satu penetrasi di sebelah kanan pertahanan dari Persiter Ternate. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang kali ini bagi Persiter Ternate. Akan dilakukan oleh sang kapten kesebelasan Muklis Sahrun. Coba kali ini tekanan dilakukan oleh anak-anak dari Persiter Ternate. Bagaimana tadi bola Wilson Carvalho dihalau saja oleh Jimmy Suparno. Jimmy Suparno sangat nyaman sekali memainkan perannya sebagai seorang back sayap kiri. Tendangan bebas kali ini bagi Persiter Ternate. Rahmat Rifai, kita lihat bagaimana dia harus dijegal tadi oleh Jimmy Suparno. Akankah tendangan bebas ini berakhir suatu hal yang maksimal bagi Persiter Ternate? Jimmy Suparno dan juga Claudio Proneto menjadi pagar bagi penjaga gawang Ahmad Nur Sadi. Sudah lakukan menuju ke tiang jauh. Satu peluang kali ini tidak siap. Kita lihat bagaimana Wilson Carvalho menerima bola liar tadi. Dan sebetulnya sangat disayangkan karena masih kita jarang melihat tekanan yang dilakukan oleh Persiter Ternate dalam atau sepanjang pertandingan ini. Seharusnya mereka bisa memanfaatkan secara maksimal kesempatan-kesempatan dari set piece seperti yang baru mereka dapatkan. Coba kali ini bola dikuasai oleh anak-anak Persiter Ternate. Bola mengarah kepada Fabiano, tetapi ada Christian Rene Martinez dan juga Waluyo yang langsung menghalau bola. Kembali lagi Jose Sebastian, pelan dia ke belakang kepada Miftahul Huda. Langsung bola mengarah kepada Melki Peke. Dan asisten wasit Kundori telah mengangkat bendera menandakan bagaimana Melki Peke berada dalam posisi offside. Ya, terlihat begitu jauh tadi Melki berada di belakang pemain bertahan dari Persiter Ternate. Sangat jelas dia berada dalam posisi offside. Keputusan yang sangat tepat oleh hakim garis. Rahmat Rifai tadi. Ya, kembali kita lihat Deltras melancarkan serangan dari sisi sebelah lapangan sebelah kiri sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Jaya Hartono di turun minum, bahwa dia sepertinya ingin memaksimalkan ataupun juga mengkritik sekaligus mengkritik bahwa ini merupakan sisi atau kelemahan dari permainan Deltras di babak pertama tadi. Kali ini tekanan coba dilakukan oleh anak-anak Ternate. Dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Persiter atau juga Delta Sidoarjo. Gantarkan yang berperan sebagai gelandang bertahan. Fandi Mokhtar kali ini. Masih Fandi Mokhtar coba berikan bola lagi kepada Gantarkan. Berhasil direbut oleh Sasa Branesa.
satu sliding atau juga satu bola yang bersih tadi sepertinya. Ya, saya melihat apa yang dilakukan oleh wasit tidak begitu tepat menurut saya. Saya melihat di sini bagaimana Gunter melakukan sliding tackle yang cukup bersih dan dia mengambil bola dan tidak mengambil kaki daripada Sasa. Namun kita di sini, saya ulang. Ya, dia memberhentikan bola yang ada di kaki daripada Sasa. Namun memang pada saat bersamaan kakinya juga mengenai kaki daripada Sasa. Namun saya lihat di sini keputusan dengan memberikan kartu kuning menurut saya kurang tepat. Miftahul Huda kali ini. Kembali lagi pelanggaran. Ya, sepertinya ada sedikit dorongan yang dilakukan oleh Roni Prawanda terhadap Miftahul Huda. Dan Roni ini juga merupakan pemain yang cukup senior yang juga pernah bermain di Persita Tangerang. Gantarkan. Memberikan satu warna baru di masuknya dia tadi di babak pertama. Dorong bola kepada Roni Perwanda, tadi maksudnya kepada Firdaus Nyong, masih dapat dikejar kali ini oleh Firdaus Nyong. Balikan bola tadi kepada Wilson Carvalho. Bersabar kali ini anak-anak Persita Ternate untuk melakukan tekanan, untuk mencari celah dari para pemain gelandang dan juga bertahan dari Delta Sidoarjo. Fandi Mokhtar kali ini, dorong bola dia kepada Wilson Carvalho. Fabiano yang dituju, menuju kepada, kita lihat, cukup rapat sekali bagaimana tidak diberikan kesempatan oleh Waluyo ataupun juga Jimmy Suparno dan Haryono yang ikut menjaga pertahanan bagi Delta Sidoarjo. Ya, kita lihat bagaimana usaha daripada Persita di awal-awal babak kedua ini. Mereka udah mulai berani keluar melakukan tekanan kepada pertahanan daripada Deltras. Dan apabila, ya kita lihat bagaimana suatu trik yang cukup baik. Serangan balik kali ini, langsung bola mengarah kepada Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira. Kita lihat satu pelanggaran cukup keras terhadap Hilton Moreira. Akankah wasit Jajat Sudrajat kembali mengeluarkan kartu kuning? Ya, kembali kartu kuning dihadiahi kali ini untuk Wilson Carvalho. Ya, kartu kuning yang sangat pantas dan wajar diberikan kepada Julio Cesar da Costa. Kita lihat bagaimana ya Julio Cesar da Costa menghentikan gerak lari dari Hilton dengan mengangkat kaki yang cukup tinggi. Dan kita lihat apabila memang tadi Hilton bisa melewati da Costa, maka gol akan mungkin terjadi. Dan sebetulnya dalam teori dari FIFA atau standar FIFA, apabila peluang bisa terjadi dan pemain tersebut dilanggar, itu merupakan hukuman kartu merah, tidak lagi merupakan hukuman kartu kuning. Jose Sebastian kali ini akan mengambil tendangan bebas. Sudah lakukan Jose Sebastian. Masih kembali diamankan oleh penjaga gawang Mukhlis Sahrun. Haryono kali ini kepada Christian Rene Martinez. Kali ini peluang. Coba kali Claudio Proneto. Tendangan yang masih dapat diamankan oleh Fandi Mokhtar. Tekanan demi tekanan tadi dilakukan oleh anak-anak Delta Sidoarjo. Dan terakhir Claudio Proneto hampir saja memanfaatkan peluang emas ini. Ya, kita lihat bertubi-tubi tekanan yang dilakukan oleh Deltras. Umpan yang sangat baik yang dilepaskan oleh Brandon Satsadi untuk bisa menemukan Claudio Proneto di dalam kotak penalti. Tetapi sayang tendangan kiri tadi juga sangat cermat untuk bisa diblok oleh Fandi Mokhtar. Claudio Proneto yang kembali menjadi sang eksekutor. Langsung bola mengarah ke tiang jauh dan gol! Bagaimana sepak pojok yang dilakukan oleh Claudio Proneto mengarah ke tiang dekat dan langsung masuk ke gawang Mukhlis Sahrun. Disambut meriah, disambut oleh sorak-sorai oleh Delta Mania. 2-0 Delta Sidoarjo unggul atas sambutnya Persita Ternate di lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007 dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Ya, kembali kita lihat sebuah kombinasi antara pemain-pemain asing dari Deltras, di mana umpan dari Vasquez tadi sangat baik untuk bisa dimanfaatkan oleh Sasa Brandon Sash untuk gol keduanya di pertandingan ini. Terlihat tadi pemain-pemain Persita Ternate seperti atau memiliki ekspresi saling melihat, mungkin mereka juga tidak cermat untuk bisa melakukan, terutama yang dilakukan oleh kiper dari Mukhlis Sahrun tadi. Ya, sangat tidak jelas umpan yang diberikan kepada Proneto. Sangat baik dia melakukan umpan ke tiang dekat. Dan kita lihat bagaimana gerak daripada Sasa memotong bola. Dan kiper udah berusaha namun gerak Sasa lebih cepat menyentuh bola. 2-0 sementara ini Delta Sidoarjo unggul atas tamunya Persita Ternate. Bagaimana tadi sepak pojok yang dilakukan oleh Claudio Proneto diteruskan oleh Sasa Branesa, dan kita akan segera melihat secara resmi siapakah yang mencetak gol kedua dari Delta Sidoarjo ini. Dan tentunya satu pukulan dan juga satu kerja keras harus dilakukan oleh Persita Ternate untuk bisa menyamakan ketertinggalannya 0-2 dari
Delta Sidoarjo, dan nyata Sasa Branesak yang menjadi pencetak gol. Dan ini betulnya menjadi gol ke-8 bagi Sasa Branesak. Ya, kita lihat bagaimana kembali sepak pojok. Dan maksudnya adalah gol ke-9 bagi Sasa Branesak. Sepak pojok kembali kali ini dari Delta Sidoarjo. Akankah kembali bisa dimanfaatkan untuk mencari peluang bagi Delta Sidoarjo atas tekanan yang diderita oleh Persita Ternate sejauh ini. Kembali lagi kali ini Christian Rone, terjadi scrimmage di dalam atau juga di depan gawang dari Mukhlis Harun. Ya, kembali lagi kita lihat Sasa mendapatkan sebuah peluang yang berawal dari sebuah set piece ataupun tendangan pojok. Wilson Carvalho kali ini tutup dia oleh Haryono. Bagaimana kita lihat Jimmy Suparno dan juga Haryono terus. Satu pelanggaran tadi Jimmy Suparno lakukan terhadap Wilson Carvalho di sebelah kiri pertahanan dari Delta Sidoarjo. Ya, sebetulnya terlihat jelas kaitan yang dilakukan dan bahkan mungkin agak sedikit tinggi tadi kita lihat Haryono mengangkat kaki. Dan terlihat bahwa kaki Wilson dikait oleh Jimmy Suparno, dijatuhkan, sehingga saya pikir ini tepat untuk menghadiahkan tendangan bebas kepada Persita Ternate. Ya, terlepas dari pelanggaran yang diberikan, namun saya melihat di sini bagaimana kerja daripada Haryono untuk menghentikan laju daripada pemain dari Persita untuk memberikan atau melakukan tekanan ke Satu gawang. tendangan kali ini baru saja dilakukan. Peluang masih membentur salah satu pemain dari Delta Sidoarjo. Kali ini kembali Wilson Carvalho. Langsung mengirim bola kepada Rahmat Rifai. Peluang kali ini bagi Persita Ternate. Bisakah peluang ini dimanfaatkan oleh Rahmat Rifai? Kembali lagi gantarkan. Masih dapat membentur. Kanan coba keluar anak-anak dari Ternate untuk menyamakan ketertinggalannya. Kali ini Claudio Proneto cepat sekali dia melakukan satu overlapping. Kita lihat 3 lawan 2. Sayang sekali umpan maksudnya kepada Hilton Morera berhasil dipotong tadi. Gantarkan kembali kali ini mengirimkan bola menuju kepada Fabiano. Ya, kita lihat pertandingan juga berjalan semakin menarik dan semakin terbuka, dan kedua tim kini sudah saling silih berganti melakukan serangan ke lini pertahanan masing-masing. Fabiano kembali kali ini coba melakukan tekanan. Bersabar dia memberikan bola ke belakang. Pelan-pelan anak-anak Persita Ternate membangun kembali skema permainannya, mampu memberikan tekanan dari tim tuan rumah Delta Sidoarjo. Julio Cesar da Costa, Roni Perwanda kali ini, masih Roni Perwanda, melebar dia kepada Fandi Mokhtar. Masih Fandi Mokhtar, satu aksi yang sangat baik tadi. Gimana M. Hamzah maksudnya, coba tadi melewati Jimmy Suparno dengan melakukan atau juga melewati bola di kolong kaki dari Jimmy Suparno. Wilson Carvalho kembali lagi akan menjadi penendang dari tendangan bebas bagi Persita Ternate. Lebih keluar menyerang anak-anak Persita Ternate untuk bisa menyamakan ketertinggalannya. Mereka terlihat tampil lebih lepas dibandingkan dengan waktu 55 menit pertama pertandingan Super Big Match dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo ini. Ya, dan sejujurnya memang ini yang kita harapkan, bahwa kedua tim kini juga sudah bermain terbuka. Mereka juga menyadari artinya untuk melakukan penekanan kepada kubu lawan, terutama yang dilakukan oleh Persita Ternate dalam beberapa menit belakangan, di mana mereka juga sudah berani untuk ikut meladeni permainan cepat dan permainan menekan yang dilakukan oleh Delta Sidoarjo. Baru saja tendangan gawang dilakukan. Christian Rene tidak memberikan kesempatan sedikitpun kepada Fabiano untuk dapat menguasai bola. Kali ini Julio Cesar da Costa, kerjasama dia. Kembali lagi kepada M. Hamzah. Kita lihat ada 2 orang pemain yang disiapkan oleh Coach Jackson F. Diago. Jimmy Suparno, halo pergerakan tadi yang dilakukan oleh M. Hamzah di sebelah kiri pertahanan dari Delta Sidoarjo. Kita lihat Emerson masuk di babak kedua ini. Dan juga Sayuan Doa masuk menggantikan Firdaus Nyong. Ya, kita lihat bagaimana satu usaha dari Jackson Tiago untuk kembali mengangkat performa permainan daripada timnya dengan memasukkan 2 pemain. Kita lihat bagaimana Emerson dipersiapkan juga untuk yang sudah diturunkan maksud saya
untuk membantu. Jose Sebastian kali ini masih Jose Sebastian dikawali oleh Emerson. Ada Hilton Moreira, masih Jose Sebastian. Satu sikutan tadi oleh Emerson terhadap Jose Sebastian. Tendangan bebas bagi Delta Sidoarjo. Ya, sebuah tindakan yang tidak perlu yang dilakukan oleh Emerson untuk menyikut muka dari Jose Sebastian Vazquez yang mungkin juga sedikit reaksi karena sebelumnya saya juga sempat melihat bahwa Vazquez agak sedikit melayangkan sikutnya ke arah atau muka dari Emerson. Peluang kembali bagaimana Claudio Proneto gagal memanfaatkan bola yang hanya berapa meter dari gawang Muklis Sahrun. Ya, sangat disayangkan kita tidak melihat tadi dibangunnya serangan yang baru saja kita saksikan, tetapi kita melihat bahwa ya Proneto dengan cermat bisa menahan bola di dalam kotak penalti, tetapi sayang penyelesaian akhirnya masih tidak begitu baik. Rahmat Rifai mengejar bola, ada Jimmy Suparno yang menghalau bola, ada Gantarkan. Dan kali ini coba Haryono. Bagaimana Haryono dorong bola kali ini kepada Hilton Moreira. Hilton Moreira masih memainkan bola, mendelay bola, mencari pergerakan dari rekan-rekannya. Hilton Moreira melakukan pergerakan tanpa bola, gagal dia melewati tadi Sayuan. Bagaimana kali ini Hilton Moreira hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Deltras Sidoarjo. Semakin santai para pemain Deltras bermain setelah mereka unggul 2-0 atas tamunya Persita Ternate sejauh ini. Miftahul Huda berikan bola kepada Melki Peke. Masih Melki Peke berusaha mengejar bola, terlalu deras dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Persita Ternate. Delta Mania terus-menerus bernyanyi, memberikan dukungan tentunya kepada tim tuan rumah Delta Sidoarjo. Muklis Sahrun melakukan tendangan gawang, mengarah dia ke sebelah kiri. Tidak berhasil dikejar tadi oleh Sajuan. Pemain yang baru masuk babak kedua ini menggantikan Firdaus Nyong. Lemparan ke dalam kali ini coba dilakukan oleh Delta Sidoarjo. Melki Peke kembali menjadi target. Hilton Moreira, masih Hilton Moreira tidak berhasil melewati kali ini Emerson. Langsung dorong bola kepada Wilson Carvalho. Cepat Wilson Carvalho berada di sektor tengah. Langsung berikan umpan maksudnya kepada Fabiano. Dihalau tadi oleh Christian Rene Martinez. Kembali lagi lemparan ke dalam. Dilakukan oleh Sajuan kepada Gantarkan. Dorong bola kepada Fandi Mokhtar. M. Hamzah kali ini, masih M. Hamzah cepat dia melakukan penetrasi dalam kotak penalti kepada bagaimana Emerson mendapat satu peluang, masih dapat diblok kali ini. Fabiano berada dalam kotak penalti, satu tendangan Fabiano masih berada di atas gawang dari Ahmad Nurosadi. Ya, kita lihat bagaimana satu usaha yang dibangun oleh pemain daripada Persita Ternate, bagaimana Fabiano dan bekerja sama dengan Rahmat Rifai. Kita lihat usaha dari Fabiano untuk melakukan chipping karena kiper Nurosadi sudah berada di luar posisinya. Kita lihat tidak begitu berhasil karena bola masih melewati mistar atas dari Delta Sidoarjo. Tendangan gawang saja tentunya bagi Delta Sidoarjo. Sudah lakukan, bola mengarah kepada Hilton Moreira. Ada M. Soleh tadi, Christian Rene Martinez, kali ini Jimmy Suparno. Masih Jimmy Suparno memainkan bola, langsung berikan bola kepada Claudio Proneto dan ada Melki Peke yang mengejar. Melki Peke terjatuh dia. Digantarkan. Dan inilah dia bagaimana Julio Cesar da Costa coba berikan bola kepada Sajuan dari sektor sebelah kiri. Kali ini Sajuan cepat dia menyisir sebelah kiri. Melihat pergerakan, kali ini bola diberikan kembali kepada Gantarkan. Kembali lagi bola menuju Emerson yang baru masuk di babak kedua. Langsung bola menuju kepada Fabiano. Satu pelanggaran oleh Christian Rene Martinez terhadap Fabiano. Bola tadi bagaimana Emerson berikan kepada Fabiano. Sangat sulit. Fabiano harus keluar dari bayang-bayang dari pengawalan ketat yang dilakukan oleh Christian Rene Martinez. Emerson kali ini sudah lakukan bola mengarah ke tiang jauh, mencoba mencari Rahmat Rifai atau juga Fandi Mokhtar. Masih belum bisa juga para pemain dari Persita Ternate untuk bisa melakukan tekanan yang mencari peluang menembus pertahanan dari Delta Sidoarjo yang tentunya dikoordinir oleh Christian Rene Martinez, Waluyo, Jimmy Suparno dan juga Miftahul Huda.
Haryono kali ini. Duel dia tadi. Gimana Haryono terjatuh. Pemain bertubuh mungil, tapi memiliki pergerakan dan juga jelajah yang sangat tinggi bagi Delta Sidoarjo. Harus dijatuhkan tadi oleh Emerson. Dan sejauh ini dia juga menunjukkan skill yang cukup baik ya, dimana kita lihat bagaimana dia juga cukup baik dalam melakukan atau melepaskan umpan dan juga dalam melakukan cover dari lapangan tengah. Apa yang terjadi? Jangan bebas. Handsball tadi. Kembali kali ini. Wilson Calvayo kepada Julio Cesar da Costa. Pada Sajuan. Belakang dia. Kembali Sajuan. Ada Jose Sebastian. Melky Peke. Haryono kali ini. Masih Haryono berikan bola kembali kepada Hilton Moreira. Hilton Moreira kembali. Dikawal terus dia oleh Sajuan kali ini. Jose Sebastian dorong pelan, merubah arah ke sektor sebelah kiri. Ada Claudio Proneto, ada Melky Peke melakukan pergerakan dan juga Hilton Moreira kali ini. Terus dia masih Hilton Moreira. Satu tendangan Hilton Moreira. Berada di atas sebelah kanan dari gawang Muhlis Sarun. Ya, kita lihat bagaimana di sini kerja daripada pemain-pemain dari Delta sangat baik dan mereka sangat mengikuti instruksi daripada pelatih Jaya Hartono yang mengatakan bahwa dari sudut atau pertahanan sebelah kanan Persita Ternate itu sebenarnya sangat lemah, dan kita lihat bagaimana Melky Peke mengelabui lawan berlari ke sebelah kanan pertahanan, dan pada saat itu juga Hilton Moreira melakukan syutingan yang sangat keras namun tidak menemui sasaran. Miftahul Huda kali ini pada Claudio Proneto. Santai sekali dia berikan bola kepada Miftahul Huda, langsung penetrasi ke dalam kotak penalti. Miftahul Huda masih dia berikan bola kepada Sasa Branesap. Digagalkan tadi. Ladia Sajuan dengar atau juga mendorong bola tadi kepada Emerson. Coba keluar, melakukan tekanan para pemain dari Persita Ternate, mencari ruang kosong. Kembali lagi, masih sangat sulit para pemain Persita Ternate untuk bisa menembus pertahanan dari Delta Sidoarjo. Sejauh ini masih sangat disiplin menjaga pertahanannya. Kembali lagi, bagaimana Haryono, pemain energik ini harus dijatuhkan dia oleh Gantarkan. Ya, kembali kita lihat sebuah skill yang berusaha untuk ditampilkan oleh Haryono untuk bisa melewati pemain Gantarkan tadi dari Persita Ternate, sehingga terpaksa dia pun harus melakukan profesional foul untuk menghentikan laju dari Haryono. Bali bola tadi mengarah kepada Claudio Proneto. Kali ini Melky Peke berusaha mengejar. Ada Wilson Calvayo. Masih Wilson Calvayo mengejar Haryono kali ini. Masih Wilson Calvayo sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam tentunya bagi Delta Sidoarjo. Wilson Calvayo terlihat agak sedikit kurang setuju dengan keputusan asisten wasit Saiful Latif yang mengatakan bahwa bola telah meninggalkan lapangan permainan. Jose Sebastian, Sajuan tadi. Kembali bola meninggalkan lapangan permainan. Waluyo yang menjadi tandem dari Christian Rene Martinez. M. Hamzah akan melakukan lemparan ke dalam bagi Persita Ternate. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Delta Sidoarjo. Ladia Emerson. Ya, saya pikir perbedaan yang jelas terlihat di sektor lapangan tengah, bagaimana Deltras yang begitu fluid atau begitu lancar permainan dari lapangan tengah, dan ini belum juga diperlihatkan oleh pemain-pemain macam Wilson Carvalho ataupun Emerson dari kubu Persita Ternate. Kanan kali ini satu percobaan tendangan. Bagaimana kita lihat percobaan yang dilakukan oleh Christian Rene atau juga Sasa Branesap. Ya, kita lihat bagaimana Sasa begitu ambisius sekali melakukan syuting dari jarak yang begitu jauh. Menurut saya dia tidak perlu melakukan itu karena kita lihat dari sebelah kanan Melky Peke telah berlari untuk meminta bola namun tidak diberikan oleh Sasa. Bahkan juga sejauh ini permainan lapangan tengah dari Deltras begitu solid dan begitu enak dilihat dengan mengirimkan atau umpan-umpan yang diberikan kepada pemain-pemain depan yang mungkin seharusnya bisa dimanfaatkan tadi oleh Branesap. Haryono langsung menutup. Kali ini Claudio Proneto, masih Claudio Proneto. Claudio Proneto, satu maksud bola tadi masih dapat digagalkan oleh Julio Cesar da Costa. Bukan suatu pelanggaran.
Ya, kita lihat bagaimana di sini gerak daripada Proneto memang sangat-sangat membahayakan pertahanan daripada, ya memang ada sedikit sandungan, namun kita lihat pada saat bola tidak dikuasai secara individu oleh Proneto, oleh karena itu wasit tidak memberikan pelanggaran, apakah itu penalti ataupun bukan. Claudio Proneto kita lihat masih tergeletak di lapangan. Dibantu dia kembali berdiri. Wasit Jajat Sudrajat. Waluyo. Kali ini cepat bagaimana sajuan tadi. Tekanan dan melalui Emerson kali ini. Masih Emerson, satu percobaan tendangan Emerson, hampir saja tendangan dari luar kotak penalti dilakukan oleh Emerson, masih dapat diamankan oleh Ahmad Nurosadi. Ya, kita lihat bagaimana di satu peluang di babak kedua ini oleh pemain daripada Persita yang baru saja masuk, Emerson, dan dia begitu cerdik melakukan syuting jarak jauh, sangat baik dan sangat akurat, dan kita lihat bagaimana Ahmad Nurosadi mampu mentip bola sehingga amanlah gawang daripada Delta Sidoarjo. Rosadi dan inilah dia Emerson yang melakukan tendangan dari kotak penalti akan menjadi eksekutor dengan tendangannya untuk sepak pojok ini. Kembali lagi satu peluang. Kembali. Sebuah situasi yang sangat sulit saya pikir bagaimana tendangan atau umpan dari Emerson tadi sebetulnya bisa disambut oleh Julio da Costa yang begitu tinggi dan pantulan bola sepertinya mengenai kaki dari Sasa Branesac untuk kembali tendangan penjuru bagi Persita Ternate. Kali ini lengket tangkapan dari Ahmad Nurosadi untuk mengamankan sepak pojok kedua yang berurutan bagi Persita Ternate. Miftahul Huda langsung merubah arah dia cepat, tidak dalam posisi offside. Kali ini Claudio Proneto, masih Claudio Proneto berusaha masuk ke dalam kotak penalti, masih Claudio Proneto, satu skill kali ini dilakukan oleh Claudio Proneto mengarah ke dalam kotak penalti. Ada Jose Sebastian tadi yang berusaha menyambut bola. Langsung saja serangan balik kali ini melalui Emerson dari anak Persita Ternate. Pelan-pelan kali ini M. Hamzah, cepat M. Hamzah, kembali lagi Haryono, sangat cepat menutup ruang gerak para pemain untuk bisa melakukan penetrasi anak-anak Persita Ternate. Ya, suatu kredit poin menurut saya yang diberikan, patut diberikan kepada Haryono. Kita lihat bagaimana dia mampu memotong gerakan-gerakan daripada gelandang atau pemain-pemain dari Persita, dan dia adalah pemain yang menurut saya dia adalah gelandang bertahan yang sangat baik di tim Delta Sidoarjo. Gantarkan kali ini, masih Gantarkan. Apa yang terjadi? Apakah wasit Jajat Sudrajat, kita lihat ekspresinya, permainan terpaksa dihentikan terlebih dahulu. Kita belum bisa melihat apa yang terjadi tentunya di lapangan ini. Sepertinya ada satu pemain dari Delta Sidoarjo harus menerima perawatan. Siapakah dia? Ternyata adalah Claudio Proneto yang harus menerima perawatan dari tim medis. Coach Jaya Hartono dengan wasit cadangan Suhaimi. Ya, tidak begitu jelas kita lihat bagaimana match cedera yang dialami oleh Proneto. Apakah ini dari unsur karena terlalu capek bergerak ke kiri dan ke kanan, apakah memang karena kram, kita tidak mengetahui. Sejauh ini kita tidak melihat sebenarnya adanya benturan yang dialami oleh Proneto. Ladia Proneto harus ditandu keluar lapangan, sepertinya harus menerima perawatan lebih lanjut dari tim medis. Masih beringis kesakitan dia. Kembali permainan dilanjutkan Jose Sebastian. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persita Ternate yang terus-menerus mencari celah, terus-menerus mencari jalan untuk bisa mampu menjebol gawang dari Delta Sidoarjo untuk memperkecil atau juga menyamakan ketertinggalannya.
Fandi Mokhtar. Dari Christian Rene Martinez. Kali ini kembali Emerson. Satu tendangan Emerson. Tipis kembali di atas gawang Ahmad Nur Rosadi. Percobaan kedua dari seorang Emerson. Yang kali ini kembali tipis di atas gawang dari Delta Sidoarjo. Ya, seperti yang Anda sebutkan tadi, ini adalah percobaan kedua dari Emerson, dan mungkin kalau menurut pandangan saya inilah yang perlu dilakukan oleh lapangan tengah dari Persiter Ternate untuk kembali atau terus mencoba menusuk dan menekan pertahanan dari Delta Sidoarjo. Sejauh ini hanya Emerson yang mempunyai inisiatif untuk melakukannya. Tendangan gawang baru saja dilakukan oleh Ahmad Nur Rosadi. Julio Cesar da Costa langsung saja menyundul bola tadi. Agak sedikit melambat tempo permainan di babak kedua ini. Tapi kedua tim sudah tampil lebih terbuka, sudah saling serang menyerang untuk bisa menambah atau juga menyamakan ketertinggalan. Kembali lagi kali ini Jose Sebastian, masih Jose Sebastian. Tinggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kembali bagi Persiter Ternate. Fabiano tadi mengontrol bola dengan dadanya. Kali ini Jose Sebastian masih mengontrol bola dengan baik. Dan bola ternyata ke belakang kepada Christian Rene Martinez. Maksudnya Melki Peke. Dan kali ini bagaimana Miftahul Huda melakukan satu soloran. Kali ini Miftahul Huda berikan bola ke tengah kepada Sasa Branesak. Dapat dihalau. Hilton Moreira datang membantu. Masih Hilton Moreira. Satu pelanggaran di depan wasit Jajat Sudrajat. Hanya 2 meter di depan kotak penalti dari Deltras atau juga Persiter Ternate. Ya, saya setuju dengan keputusan wasit Jajat Sudrajat tadi untuk memberikan tendangan bebas kepada Deltras. Kita lihat bahwa Hilton di sini dengan skillnya berusaha untuk menipu, dan ya sepertinya dia melakukan obstruction ya terhadap Hilton. Dan ini merupakan situasi yang berbahaya karena kita tahu Vasquez maupun Proneto ataupun Hilton juga memiliki kekuatan dari tendangan bebas. Ada Hilton Moreira, ada Jose Sebastian di depan bola. Tentunya sangat membingungkan bagi Mukhlis Harun. Siapakah yang akan menjadi eksekutor tendangan bebas ini yang hanya 2 meter di depan kotak penalti dari Persiter Ternate. Dan kita lihat ada Pagar Fabiano, ada juga Emerson. Kali ini satu tendangan coba dilakukan, masih dapat diamankan oleh Mukhlis Harun. Satu penampilan gemilang, satu hal yang sangat luar biasa dilakukan oleh Mukhlis Harun, menahan satu tendangan dari Hilton Moreira tadi. Ya, satu akurasi. Kita lihat bagaimana Hilton tidak melakukan shooting yang sangat keras dan dia hanya mengarahkan bola ke sebelah kanan daripada Mukhlis Harun. Namun kita lihat memang kesigapan dari Mukhlis, kita lihat mampu mengantisipasi bola dan selamatlah gawang dari Persiter Ternate. Emerson kali ini bola direbut oleh Melki Peke. Melki Peke berikan umpan daerah kepada Sasa Branesak, berada dalam posisi offside. Ya, memang agak sulit sebelum kita melihat tayang ulang tadi apakah Sasa sudah berada dalam posisi offside. Ya, di sini kita bisa saksikan, menurut pandangan saya, dan mungkin saya bisa juga salah, menurut pandangan saya ketika bola lepas dari kaki Melki Peke, Sasa belum ada dalam posisi offside. Sajuan akan melakukan lemparan ke dalam tentunya bagi Persiter Ternate. Kepada Emerson. Fabiano kali ini. Masih Fabiano dikawal ketat, berusaha melewati bagaimana tadi Miftahul Huda dan juga Christian Rene Martinez menutup pergerakan dari Fabiano. Pelan-pelan kali ini coba merangsek para pemain dari Persiter Ternate. Bola lebih dekat kepada Ahmad Nur Rosadi. Satu tangkapan dari Ahmad Nur Rosadi menggagalkan serangan atau juga tekanan dari Persiter Ternate sejauh ini. Ini dia Ahmad Nur Rosadi mengirim bola kepada Miftahul Huda di sektor sebelah kanan. Langsung bola diarahkan ke depan kepada, kita lihat, Sasa Branesak yang berusaha mengejar bola. Sasa Branesak agak sedikit kesal dia. Sajuan kali ini, masih Sajuan, dorong bola dia. Kembali lagi, Emerson kali ini, Emerson. Maksudnya mengirim bola kepada Rahmat Rifai.
Emerson, masuknya Emerson memang sedikit memberikan warna, memberikan satu tekanan baru yang dilakukan oleh lapangan tengah dari Persiter Ternate. Ya, memang sebenarnya sayang sekali Emerson disimpan di babak pertama. Tadi kita lihat bagaimana kerja daripada Emerson sebenarnya cukup baik. Dia mampu menggalang serangan dan mampu merangsek sampai ke kotak penalti daripada Delta Sidoarjo. Namun sayang sekali memang pergantian pemain yang sudah 3 yang dilakukan oleh Persiter tidak mampu memberikan kesempatan lagi kepada Quetley Aweni, maupun juga kita tahu di situ masih ada Choli Misrun yang sebenarnya cukup mempunyai pengalaman. Satu peluang kali ini, dia ada dan kita lihat gol bagaimana Emerson berhasil mencetak gol. Ya, Dan ternyata Emerson memberikan satu hal yang sangat fantastis, masuk sebagai pemain mengganti dan memperkecil ketertinggalannya. ya kita lihat di sini bagaimana sebenarnya kita belum begitu melihat jelas apakah ini gol sah atau tidak. Bagaimanapun juga keputusan adalah di tangan wasit. Kita lihat bagaimana posisi hakim garis sebenarnya lebih melihat bagaimana bola yang sudah masuk. Bagaimana tadi kita lihat bola scrimmage, apakah sudah berada? Ya, sedikit terlihat memang bola masih ada di garis. Namun walaupun memang ini tidak merupakan gol, kita lihat bagaimana sebenarnya tangan daripada Miftahul Huda mengenai bola. Dan kita lihat, sudah lewat sedikit dari garis. Lewat dari garis. Dan ini bola sah untuk gol. Dan bagaimana Emerson berhasil mencetak golnya untuk memberikan satu gol untuk membuat para pemain Persiter semangat. Kita lihat dalam tayangan lambat bola sudah masuk sedikit ke dalam garis dari gawang Ahmad Nurosadi. Kita lihat kembali dalam tayangan lambat. Bola Miftahul Huda, terkena tangan Miftahul Huda dan berada di garis. Dan kita lihat masuk ke dalam gawang sedikit memang. Ya, walaupun Jimmy Suparno memang udah berusaha untuk menghalau bola, memang kita lihat sedikit ya sudah melewati garis dan ini gol sah. Seperti kita bicarakan tadi Rendra, bagaimana masuknya Emerson sebenarnya bisa mengangkat permainan daripada Persiter Ternate. Dan kita lihat di sini Emerson mampu bekerja cukup baik di lini tengah dan dia juga memberikan umpan-umpan yang sangat baik ke depan untuk Fabiano, maupun juga di situ ada Rahmat Rifai. Ya, saya pikir ini terlepas apapun keputusan wasit ya, ini saya pikir juga sebuah keputusan yang sangat manusiawi apabila ini salah ataupun benar wasit ataupun hakim garis. Memang sampai ada penerapan dari goal line teknologi, kita akan sangat sulit bagi hakim garis untuk menentukan. Kita bahkan melihat di Liga Inggris sering sekali hal ini terjadi, bagaimana bola yang sudah masuk dianggap tidak masuk. Tetapi sejauh ini saya melihat bahwa Deltras tidak terpengaruh dari hasil apapun keputusan wasit yang menganggap bahwa bola ini masuk atau tidak. Seharusnya mereka tidak perlu protes berlebihan, terus melanjutkan pertandingan, menyelesaikan pertandingan ini karena mereka masih ada di atas angin dan bermain dengan sangat baik. Ya, apapun keputusan wasit, saya melihat di sini memang sebenarnya gol sah. Dan apapun keputusan wasit yang sudah diberikan, apabila justru malah berbalik membatalkan gol ini, maka akan menjadi problem atau masalah selanjutnya. Dan kita lihat bagaimana wasit tetap pada pendiriannya dan memberikan gol untuk Persiter Ternate. Gol bagi Persiter Ternate dicetak oleh Emerson, membuat pertandingan akan semakin seru karena kedua tim akan bisa melakukan penyerangan-penyerangan, dan bagi Persiter Ternate kesempatan bagi mereka untuk bisa mencetak gol kembali untuk menyamakan ketertinggalannya, ataupun Delta Sidoarjo mampu mempertahankan kemenangannya atau malah menambah golnya di babak kedua ini yang hanya tersisa kurang dari 7 menit. Jose Sebastian kali ini, Wilson Carvalho, Christian Rune Martinez, mengarah kepada Sasa Branesa kali ini, Claudio Proneto, masih Claudio Proneto, berusaha dia, kita lihat tangan dari Claudio Proneto, dorong bola ke belakang kepada Haryono, kepada Miftahul Huda, masih Miftahul Huda, mendorong bola kepada Melki Peke. Melki Peke, satu tendangan tipis di atas gawang dari Muklis Sarun. Peluang bagi Delta Sidoarjo melalui Melki Peke. Ya, akhirnya kita melihat aksi dari Melki Peke di babak kedua ini, di mana dia sekali mengontrol bola dan melepaskan tendangan yang begitu keras ke arah gawang dari Muklis Sarun. Tetapi sayang arahnya masih belum tepat di mulut gawang. Kembali lagi Melki Peke kali ini. Masih Melki Peke. Cepat dia berusaha melewati M. Soleh. Melki Peke. Satu pelanggaran, bagaimana pergerakan dari seorang Melki Peke harus dijatuhkan oleh M. Soleh. Ya, satu hal yang sangat menarik sebagai kita lihat bagaimana sebelum Melki melakukan
dribbling bola. Kita lihat bagaimana San Juan 2 memberikan umpan justru kepada Melky Peke yang tidak melihat bahwa itu adalah lawannya. Dan kita lihat bagaimana di sini M. Soleh melakukan dorongan dan menghalau gerakan daripada Melky Peke, dan ini memang harus diberikan pelanggaran. Dan juga ini merupakan cerminan dari kecepatan ataupun potensi yang dimiliki oleh Melky Peke dalam memanfaatkan bola-bola daerah. Melky Peke memang belum mencetak gol, tapi pergerakan-pergerakannya cukup mengkhawatirkan atau juga membuat repot barisan pertahanan dari Persita Ternate. Kembali lagi kali ini hanya berapa sentimeter dari kotak penalti. Sasa Branesak dan juga Emerson, kita lihat. Inilah dia Sasa Branesak. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Jose Sebastian. Sudah lakukan Jose Sebastian. Masih dapat dihalau kali ini. Bagaimana peluang, masih berada dalam kotak penalti bola. Sasa Branesak, kembali bola mengarah ke gawang. Satu bola yang hanya berapa meter di sebelah kiri dari gawang Muklis Sahrun. Semakin seru di sisa waktu 5 menit terakhir ini. Pertandingan Super Big Match dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Ya, kita lihat sisa waktu yang ada ini, bahkan tidak mungkin juga gol masih bisa tercipta, Rendra. Kita lihat bagaimana di sini kedua tim masih berambisi untuk mencetak gol. Dan ini juga sangat membahayakan apabila Deltras tidak berhati-hati dan mereka terus melakukan penyerangan dan mereka tidak konsentrasi dengan pertahanan. Bahkan kita lihat Christian Rene pun maju sampai ke depan untuk melakukan serangan. Walaupun tadi saya melihat tindakan Christian Rene Martinez ketika dalam duel udara tadi terlihat dia juga melakukan tendangan ke pemain dari Persita Ternate. Sebuah kelakuan yang sebetulnya tidak perlu, tindakan yang tidak perlu dilakukan oleh Christian Rene Martinez, terutama mengingat bahwa mereka sudah unggul. Kali ini Ahmad Nur Rosadi menguasai bola. Semakin seru saja tentunya dan juga semakin panas, semakin ketat pertandingan di sore hari ini. Hilton Morera pada Claudio Proneto. Masih Claudio Proneto, balikan lagi bola kepada Hilton Morera, kali di sebelah kanan pertahanan. Gimana kita lihat Hilton Morera, balikan bola kepada Claudio Proneto, berusaha melakukan ball position melalui Jose Sebastian, anak-anak Delta Sidoarjo. Bagaimana terjatuh seorang Jose Sebastian dan langsung mengeluarkan satu triknya. Kali ini Claudio Proneto berada dalam kotak penalti, mengarah ke tiang jauh. Tidak ada satu pemain yang menyambut umpan dari Claudio Proneto dan juga skill tinggi yang diperagakan oleh Jose Sebastian tadi. Ya, kita bagaimana suatu trik-trik passing yang sangat-sangat menarik yang ditunjukkan oleh legion-legion asing daripada Deltras. Dan kita lihat umpan yang terakhir diberikan Proneto, namun tidak ada satupun pemain yang datang dari belakang untuk menyambar bola umpan Proneto. Jose Sebastian kali ini kembali akan menjadi penendang bagi sepak pojok Delta Sidoarjo. Ada Sasa Branesak, dikawal dia oleh pencetak gol Emerson. 7-3, tendangan sudut. Kita lihat mengarah kepada siapa? Ternyata pelan saja Jose Sebastian. Masih Jose Sebastian kali ini. Ya, kelihatannya wasit memberikan keputusan offside. Jose Sebastian. Kurang dari 2 menit sisa waktu normal Super Big Match ini. Masih ada kesempatan bagi Persita Ternate untuk melakukan tekanan untuk menyamakan ketertinggalannya. Satu pelanggaran Sasa Branesak tadi baru saja lakukan terhadap Emerson. Gimana duel selalu terjadi antara Sasa Branesak dan juga Emerson. Ya, kali ini peluang dari anak-anak Persita Ternate. Bagaimana bola tadi? M. Hamzah. Jimmy Suparno kali ini coba menghalau bola. Dapat dikuasai oleh para pemain Delta Sidoarjo. Langsung saja bola dihalau ke depan. Kali ini M. Soleh ikut keluar dari pertahanan dan membantu penyerangan. Emerson, satu pelanggaran. Bagaimana tadi Emerson harus diblok atau juga ditutup pergerakannya. Ya, berkali-kali kita melihat Emerson ini yang begitu cukup signifikan di babak kedua untuk memberikan sedikit boost ya kepada lini penyerangan dari Persita Ternate, dan berkali-kali juga dia harus berduel dengan pemain-pemain Delta seperti kita lihat Sebastian Vasquez dan juga Sasa Branesak tadi. Bisakah
Tendangan bebas ini dimanfaatkan oleh Persiter Ternate. 3 menit tambahan waktu. Dan tentunya waktu yang sangat panjang bagi Persiter Ternate untuk bisa mencuri gol untuk meraih 1 poin di Stadion Gelora Delta Sidoarjo ini. Dan berusaha menyamakan ketertinggalan di atas Delta Sidoarjo. Dan juga 3 menit waktu tambahan ini ternyata menjadi waktu yang lama bagi Delta Sidoarjo untuk bisa mempertahankan kemenangannya. Emerson, satu tendangan Emerson. Masih membentur salah satu pemain dan bola berubah arah. Ya, sayang sekali kita memang shooting yang sangat baik, ya sangat kencang dan memang dengan mengenai pertahanan daripada Deltras dan akhirnya kembali Persiter mempunyai harapan untuk memaksimalkan sepak pojok ini. Akankah kembali peluang melalui Emerson sepak pojok sudah mengarah tadi. Ada Jose Sebastian. Kali ini Haryono cepat kepada Melki Peke. Inilah dia andalan dari seorang Melki Peke untuk melakukan solo rane sendiri. Kita lihat begitu cepat Melki Peke. Masih Melki Peke membawa bola. Berusaha bola tadi diberi kepada Haryono, kali ini kepada Hilton Morera. Cepat sekali anak-anak dari Delta Sidoarjo mengirim bola, satu peluang dan gol! Melki Peke menunjukkan kelasnya dengan mencetak gol ketiga bagi Delta Sidoarjo. Di waktu tambahan ini yang tentunya merubah kedudukan menjadi 3-1 untuk The Lobster Delta Sidoarjo atas tamunya Persiter Ternate. Satu serangan balikan cepat dan Melki Peke 3-1. Ya, suatu kegagalan yang kita lihat bagaimana Persiter melakukan kesalahan dengan semua pemain bernafsu untuk melakukan serangan. Namun kita lihat bagaimana Melki Peke dengan aksinya, aksi individu melakukan dribbling yang sangat baik. Dan pada saat bersamaan Hilton memberikan umpan ke tengah, kita lihat bagaimana Melki Peke melakukan shooting, mengarahkan bola ke gawang dan gol untuk Melki Peke dan Delta Sidoarjo. Dan akhirnya Melki Peke menciptakan gol pertamanya di musim ini, di mana sebetulnya dia juga jarang mendapatkan tempat di tim inti, di tim Deltras ini, dan hanya sering muncul sebagai pemain pengganti. Tetapi kini bertanding dari menit pertama dan membayar kepercayaan itu dengan sebuah gol. Menjadi 3-1 ternyata kedudukan di sisa babak kedua ini. Emerson, masih Emerson. Melki Peke menjawab tantangan dari seorang Jaya Hartono untuk menaruhnya menjadi seorang starter di lini depan dari Delta Sidoarjo. Setelah dalam beberapa pertandingan terakhir memang Delta Sidoarjo lebih mengandalkan legion asingnya untuk menjadi goal getter atau juga pencetak gol bagi kemenangan dari Delta Sidoarjo. Ya, kita lihat memang satu resiko sebenarnya yang dihadapi oleh Persiter Ternate, bagaimana mereka berusaha keluar untuk menyerang di sisa waktu yang tersisa, sehingga mereka juga justru malah tidak konsentrasi dengan lini pertahanannya. Kembali peluang, akankah masih bisa mencuri gol para pemain dari Persiter Ternate? Dapat menghalau bola kali ini. Kembali satu tekanan dari anak-anak The Lobster. Di sisa-sisa waktu tambahan ini langsung bola mengarah jauh, maksudnya tadi kepada Claudio Proneto. Lebih dekat kepada penjaga gawang Mukhlis Harun. Ya, baru saja wasit Jaja Sudrajat meniupkan peluit yang menandakan akhir dari super big match dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Bagaimana tim tuan rumah The Lobster Delta Sidoarjo mampu unggul 3-1 atas tamunya Persiter Ternate lewat gol Jose Sebastian, Sasa Branesak, dan juga Melki Peke. Sebelum tadi ada satu buah gol yang memperkecil ketertinggalan lewat Emerson yang masuk di babak kedua. Emerson dan juga Hilton Morera, Claudio Proneto dengan Jackson F. Tiago. Satu hal yang sangat luar biasa, fair play. Walaupun mereka beradu ketangkasan, beradu kecepatan, beradu kekerasan di lapangan, tapi mereka bisa berjabat tangan dan juga bisa menerima hasil apapun juga yang terjadi tentunya di lapangan Stadion Gelora Delta Sidoarjo. 3 Delta Sidoarjo dan 1 Persiter Ternate. Dan juga bagaimana kita lihat, inilah dia